Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus berkarya dan juga mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara ajang pencarian bakat yang bernama America's Got Talent, yang tentunya di situ ada talenta dari Indonesia yang sangat membanggakan dunia. Kita wajib untuk mengapresiasi karena memang talenta yang dimilikinya sangat luar biasa walaupun dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan. Ya, siapakah dia? Dia adalah seorang wanita dari Indonesia yang bernama Putri Aryani. Tentu banyak sekali warganet atau netizen Indonesia yang memberikan pujian, komentar yang positif terhadap kemampuan serta bagaimana talenta-talenta Indonesia yang tampil di situ di ajang pencarian bakat di Amerika, yang pastinya Putri Aryani ini dari sekian banyak peserta-peserta dari negara dari belahan bumi, ternyata Putri Aryani mampu memukau juri. Bahkan seorang juri yang bernama Simon Cole itu ternyata langsung standing applause dan langsung memberikan golden buzzer terhadap penampilan dari Putri Aryani ini. Lantas memang banyak sekali pujian-pujian yang diberikan oleh warga dunia, tak terkecuali juga Indonesia, karena memang Putri Aryani ini memang dari Indonesia yang tentunya memiliki suara yang sangat fantastis. Ya, karena memang yang bersangkutan tidak bisa melihat, tetapi dari keterbatasan itu ternyata Putri Aryani menyimpan bakat yang sangat luar biasa hingga dikenal oleh dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa Putri Aryani ini lebih terkenal ketika dia sudah menjadi atau sudah ikut ajang kontestasi America's Got Talent, padahal Putri Aryani ini dulunya juga pernah ikut kontestasi di Indonesia. Lantas pertanyaannya, saya ulangi lagi, kenapa Putri Aryani justru lebih terkenal ketika sudah mengikuti ajang America's Got Talent? Ini yang akan kita coba kaji di episode kali ini. Ayo kita lihat siapa Putri Aryani dan kita putar dulu intronya. Sebenarnya talenta-talenta yang dimiliki oleh negara dengan kode plus 62 ini banyak sekali. Mulai dari penyanyi, mulai dari pesulap, mulai dari politikus, mulai dari saintis, banyak sekali tentunya yang bisa dibanggakan kepada negara tercinta ini. Indonesia tentunya adalah negara yang sangat besar dengan penduduk yang tentunya mayoritas muslim, dan kemudian Indonesia memiliki beragam budaya yang pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang asing. Tentunya kalau berkunjung ke Indonesia ya budayanya pasti berbeda. Apalagi orang Indonesia dikenal ramah-ramah, kemudian murah senyum, suka menolong, dan seterusnya. Tetapi memang orang Indonesia ini banyak sekali yang memiliki perbedaan-perbedaan budaya dengan orang Indonesia, dengan orang luar negeri maksud saya. Ya, terutama budaya-budaya yang tentunya bersifat keseharian seperti makanan, minuman, kemudian bagaimana cara memperlakukan orang, cara mengapresiasi seseorang, cara mengapresiasi karya dan seterusnya. Sehingga kalau ini kita hubungkan dengan fenomena kenapa Putri Aryani lebih terkenal justru ketika dia ikut ajang atau kontestasi America's Got Talent. Kenapa lebih terkenal di situ ketimbang mengikuti kontestasi di Indonesia? Nah, sebelum kita bahas ini, kita kenalan dulu dengan siapa Putri Aryani sebenarnya. Putri Aryani ini memang adalah anak yang sangat memiliki multitalenta, terutama di dunia tarik suara karena memang suaranya sangat bagus. Dan tahukah Anda bahwa Putri Aryani ini dulunya ternyata pernah ikut ajang kontestasi juga di Indonesia, tepatnya di tahun 2014 lalu. Dia pernah ikut ajang Indonesia's Got Talent, tentunya yang diadakan di Indonesia. Kemudian setelah itu Putri Aryani juga sempat tampil di ajang pembukaan Asian Games tahun 2018 lalu, ya. Dan ini tentunya sangat membanggakan karena pada waktu itu Indonesia juga menjadi tuan rumah dari Asian Games. Dan Putri Aryani
diberi kesempatan untuk tampil di pembukaan atau di opening dari ajang Asian Games yang diadakan pada tahun 2018 lalu di Jakarta dan juga Palembang. Kemudian setelah itu Putri Aryani seolah terlupakan oleh orang Indonesia, terkhusus oleh warganet Indonesia. Kenapa bisa demikian? Nah, ini kita bahas dan kita analisis kenapa kok bisa seperti itu. Jadi begini, sebetulnya Putri Aryani itu memang dari dulu memang sudah terkenal. Ya, memang sudah terkenal karena memang memiliki suara yang sangat bagus, suara yang merdu, kemudian performance yang sangat oke, sangat fantastis. Ya, untuk memang Putri Aryani memang memiliki, dalam tanda kutip, memiliki kekurangan. Ya, karena memang dia tidak bisa melihat, tetapi dengan kekurangannya itu ternyata menyimpan bakat-bakat yang terpendam dan bisa dikenal oleh dunia. Nah, jadi beberapa waktu lalu Putri Aryani kan ikut yang namanya America's Got Talent, dan setelah itu viral. Semua masyarakat dunia tertuju kepada siapa Putri Aryani, siapa sosok yang ada di situ, siapa keluarganya, dan bahkan Putri Aryani ini juga ternyata diberikan apresiasi yang besar dari Indonesia, dari Pak Menteri Nadiem Makarim untuk melanjutkan kuliah di universitas di Amerika. Ya, tentu ini memang kabar yang sangat menggembirakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri. Tetapi memang apakah ketika Putri Aryani ikut kontestasi di Indonesia, kenapa tidak seterkenal dengan ketika dia ikut kontestasi ajang pemilihan bakat atau ajang pencarian bakat yang diselenggarakan di Amerika? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi begini, memang prestisius atau tingkat dari ketenaran sebuah acara ajang pencarian bakat antara Indonesia dengan Amerika tentunya sangat berbeda levelnya jauh, karena memang Amerika sendiri adalah negara superpower, kemudian di sana juga negara yang sangat maju, negara adidaya, berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia negaranya masih sangat berkembang. Tentunya ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Kenapa ketika Aryani ikut kontestasi di sana lebih terkenal? Itu yang pertama, karena memang ajang pencarian bakatnya juga berbeda. Tetapi memang kalau kita menelusuri ajang pencarian bakat, memang sebetulnya ajang pencarian bakat yang seperti itu di TVRI zaman dulu ternyata pernah ada ajang pencarian bakat yang mirip-mirip seperti Indonesia's Got Talent, America's Got Talent, British Got Talent, dan seterusnya. Ya, mungkin memang asal-muasalnya dari situ, entah seperti apa ya. Nanti kapan-kapan kita bahas hal ini. Tetapi memang Putri Aryani itu memang ketika ikut kontestasi America's Got Talent, memang karena prestisiusnya beda, kemudian pride-nya juga berbeda, ya akhirnya Putri Aryani timbul lagi ke permukaan. Lantas apakah di sekitar tahun 2014, kemudian 15, 16, 17, 18 muncul lagi karena Asian Games, kemudian habis itu terlupakan lagi, apakah seperti itu? Ya, memang banyak variabel kenapa Putri Aryani menjadi terlupakan di Indonesia. Faktor utamanya tentunya adalah sosial media. Tentu di tahun 2014 lalu perkembangan sosial media belum begitu signifikan seperti saat ini, di mana sosial media sangat banyak. Kemudian netizen pada waktu itu juga berbeda dengan netizen zaman sekarang. Anda tahu sendiri bagaimana perlakuan netizen, bagaimana kebarbaran netizen Indonesia dalam menyikapi sebuah fenomena. Entah itu fenomena negatif, entah itu fenomena positif ya. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Microsoft yang bernama DCI. Ya, DCI ini adalah sebuah survei yang diadakan oleh Microsoft dengan tema Digital Civility Index untuk mengetahui bagaimana interaksi atau bagaimana pola-pola reaksi warganet terhadap kondisi-kondisi yang ada di sosial media. Nah, jadi Microsoft pernah melakukan survei itu. Ternyata orang Indonesia netizennya adalah netizen yang paling barbar di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi menurut laporan DCI itu yang dilakukan oleh lembaga survei Microsoft, ternyata memang ketika diteliti, orang Indonesia itu ketika melihat fenomena positif apalagi negatif itu langsung barbar. Salah satu contohnya adalah kemarin ya, ketika konser Blackpink yang mana konser Blackpink itu menuai kontroversi karena
menunda pertandingan ya antara klub sepak bola yang ada di Indonesia. Dan ya tentunya komentarnya pedas-pedas. Ya Anda tahu sendiri bagaimana pedasnya komentar orang Indonesia ketika mereka mengomentari sebuah fenomena atau kejadian. Barbar sekali. Kenapa membuat seperti ini? Ya tentu ada beberapa variabel lagi. Sebelum kita nanti hubungkan dengan kejadian atau fenomena Putri Aryani. Indonesia itu literasinya kurang, ya jadi mohon maaf. Tidak semua, tapi memang rata-rata penduduk Indonesia ini yang kita cintai memang literasinya kurang. Menurut survei data PISA atau Program for International Student Assessment pernah mengatakan atau pernah memberikan data bahwa literasi orang Indonesia memang sangat rendah. Dalam hal ini adalah literasi dalam dunia ilmu pengetahuan atau sains. Sehingga mereka dalam tanda kutip netizen Indonesia ketika mendengarkan informasi ada potensi untuk misunderstanding. Ada potensi untuk mengambil setengah-setengah. Ada potensi untuk memotong video-video yang seolah-olah video tersebut membuat ketidakmendukungan kepada sesuatu. Ya kita tahu sendiri bagaimana kondisi-kondisi misalkan seperti Ustadz Basalamah, kemudian bagaimana dulu ketika wayang itu dilarang atau haram. Jadi setengah-setengah. Ya ada potensi misunderstanding di situ. Kenapa? Ya kembali lagi literasinya kurang. Sehingga orang Indonesia itu ketika nonton video, misalkan video saya, itu di skip-skip. Sehingga nanti informasi yang ditangkap setengah-setengah. Karena informasinya setengah-setengah, pemahamannya juga setengah-setengah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang Indonesia itu merasa paling benar. Jadi ketika sudah menjadi perdebatan yang sangat panjang, adu argumen, kemudian finally-nya adalah, endingnya adalah saya merasa benar. Ya kembali lagi tentunya perlakuan-perlakuan seperti itu akibat dari faktor-faktor yang lain. Faktor lingkungan, sosial budaya, masyarakatnya, dan juga pola pikir dari orang Indonesia itu. Makanya dulu ketika Pak Jokowi awal-awal jadi presiden ya sekitar tahun 2014-2015, dulu kan ada sempat program revolusi mental, tetapi sekarang entah kemana hilang gitu. Yang ketiga tentunya orang Indonesia banyak sekali mereka ingin mengekspos hal-hal yang tentunya masih belum clear, masih perlu klarifikasi. Orang Indonesia nggak sabar untuk membuat story, untuk membuat expose-nya, bagaimana like-nya nanti, nggak peduli informasi itu benar atau tidak. Yang penting seolah-olah dia selalu terupdate gitu. Jadi ya ketika ada fenomena, entah itu fenomena masih perlu dikaji, masih perlu diklarifikasi, orang Indonesia langsung gitu, langsung mengambil kesimpulan, langsung mengambil keputusan bahwa fenomena ini adalah benar. Kenapa? Semakin dia update, semakin dia tentunya semakin dipandang oleh netizen yang lain. Jadi kalau kita hubungkan dengan fenomena Putri Aryani ini, memang sebenarnya Putri Aryani dalam tanda kutip ya, tidak semua. Jadi banyak sekali talenta-talenta Indonesia yang tentunya lebih memilih berkarir di luar negeri ketimbang di Indonesia. Ya tentunya memang pride-nya juga berbeda. Tentu semua cinta kepada Ibu Pertiwi. Tetapi memang karena perlakuannya berbeda, kemudian dalam tanda kutip mohon maaf, income-nya juga berbeda, pendapatan juga berbeda, apresiasinya juga berbeda dari orang Indonesia kebanyakan. Contoh nih, Anggun C. Sasmi. Beliau kan berkarir di internasional, bahkan beliau konon katanya menetap di Perancis. Kenapa demikian? Bukan karena beliau tidak cinta dengan Ibu Pertiwi, bukan karena beliau tidak cinta dengan Indonesia, tetapi memang perlakuan orang Perancis dengan orang Indonesia sudah pasti berbeda. Perancis negara maju, Indonesia masih negara berkembang. Ada juga banyak sekali, mungkin dulu Anda pernah nonton yang namanya film Habibie Ainun, diceritakan bahwa Pak Habibie itu sebetulnya berkarir di Jerman. Ketika karirnya melejit, justru setelah itu apa yang terjadi? Dipanggil ke Indonesia. Kan kebanyakan seperti itu fenomenanya. Jadi karya-karya anak bangsa ternyata tidak dihargai di Indonesia, malah lebih dihargai, lebih diapresiasi, lebih diperhatikan di luar negeri. Setelah itu apa? Setelah dunia mengakui, kemudian lantas dipanggil kembali ke Indonesia. Kenapa menjadi terbalik? Kenapa tidak dihargai dulu di Indonesia, setelah itu baru dikenal di dunia? Banyak kan fenomena seperti itu. Jadi di Indonesia karyanya tidak diakui, malah di luar negeri yang diakui. Ada juga fenomena yang anak daftar
calon mahasiswa daftar ke kampus Indonesia, kampus ternama, nggak diterima. Tapi giliran dia apply ke kampus luar negeri yang lebih maju, lebih bagus reputasinya, justru diterima. Kan ini aneh gitu. Masa iya di kampus Indonesia nggak diterima, tapi di luar negeri diterima? Ini kan menjadi aneh. Jadi ya marilah orang Indonesia dalam hal ini apresiasinya itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi memang talenta-talenta yang seperti itu butuh apresiasi yang sangat banyak. Butuh apresiasi atau dukungan dari masyarakat bukan hanya setahun 2 tahun, tapi seterusnya. Karena memang untuk memajukan Indonesia itu bukan hanya di sektor ekonomi saja, bukan di sektor pengetahuan saja, tetapi banyak sektor. Salah satunya adalah faktor talenta yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ya dulu kan sempat ada Indonesia mencari bakat, ajang-ajang seperti itu. Kemana nama-nama Kelanting? Kemana nama-nama Putri Ayu? Kemana mereka semua? Mereka seolah hilang ditelan oleh perkembangan zaman. Padahal memang talenta-talenta yang dimiliki oleh Kelanting, Putri Ayu di Indonesia mencari bakat itu sungguh sangat unik. It's very unique, very interesting. Dan kemana mereka saat ini? Ya tentu ya memang semuanya bergantung kepada kondisi masyarakatnya juga ya. Terkadang ada orang yang memiliki talenta super hebat di Indonesia, tentu mereka dalam tanda kutip memang tidak mau untuk diekspos. Ya seperti Alif Bata yang memiliki fingerstyle gitarnya itu semua dunia mengakui. Tetapi memang beliau tidak mau untuk diekspos terlalu jauh. Beliau hanya concern untuk berkarir di YouTube saja. Penampilannya sangat sederhana. Ya ada yang seperti itu. Tetapi memang ada juga yang ingin tampil ke permukaan tetapi dia tidak diapresiasi di lingkungan sekitarnya. Sehingga menjadi terlupakan dan menjadi tersisih. Sehingga kita melihat bahwa fenomena Putri Aryani ini sesungguhnya memang kondisi masyarakat Indonesianya yang seperti ini. Bukan tidak dihargai tetapi mungkin bagaimana bentuk penghargaan itu. Ya, bagaimana bentuk apresiasi itu. Bagaimana bentuk dukungan dari masyarakat Indonesia, bukan hanya di sosial media saja. Ya, setidaknya walaupun kita mendukung dari sosial media, mari kita promosikan, bantu promosikan siapapun yang memiliki talenta-talenta yang sekiranya itu akan membanggakan dan sekiranya itu akan membuat Indonesia menjadi dikenal, mari kita dukung. Karena anak-anak negeri di Indonesia ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan tentunya mereka pasti memiliki potensi-potensi dan talenta-talenta yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Saya yakin banyak sekali talenta-talenta yang dimiliki oleh bangsa kita. Karena kita adalah bangsa yang besar. Dan tentunya Indonesia adalah negara yang sangat besar. Kita wajib bangga, wajib mengapresiasi. Dan mari mulai saat ini kita ubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sangat bijak kepada Anda. Dan saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, ada kalimat-kalimat yang kurang tepat, atau ada referensi yang kurang tepat. Kalau misalkan ada, silakan kritik di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.